Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini, saya Bang Elgi akan melanjutkan Dongeng Indonesia Surapati bagian ke-14. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu mengikuti. Selamat mendengarkan. Hampir tengah malam sampailah ia ke puncak gunung. Keadaan sekelilingnya gelap gulita, tak ada suatu yang mengganggu kesunyian di tempat itu. Surapati mencari tempat di tepi kawah lalu duduk tepekur. Lama benar ia tinggal berdiam diri sambil memikirkan. Jika ia masih ragu-ragu, maka kebimbangan itu sesungguhnya tidaklah berhubung dengan diri Sujana, istrinya, melainkan dengan diri anaknya. Anak itu masih kecil, belum dapat diceraikan dari ibu, tapi Sujana sendiri telah berterang-terang menceraikan diri dari si suami, kecuali jika suami itu suka meminta ampun dan memperhambakan diri kepada orang Belanda. Syarat yang serupa itu telah menaikkan darah Surapati adalah ia rasa diperhinakan oleh istrinya itu. Tak ada lagi rasa percintaan terhadap diri Sujana yang ada padanya. Jika ia masih berkira-kira hendak mengambilnya kembali, itu semata-mata hanyalah karena anak. Jika sekiranya Sujana kembali ke Jakarta, sekiranya pula ia ikhlas menurutkan suaminya pada lahir dan pada batin. Artinya sekiranya Sujana suka menjadi orang Indonesia, sukalah Surapati menerimanya, tapi hanya sebagai ibu dan pengasuh anaknya saja. Namun segala sesuatunya itu hanyalah kenang-kenangan. Kenyataan menunjukkan bahwa Sujana beserta anaknya telah pulang ke negeri Belanda, sedang ayahnya telah meninggal. Adakah kemungkinan Sujana kembali lagi ke Jakarta? Dan bilakah? Dan sementara itu, tentara kompeni terus-menerus merajalela. Sekalian kerajaan di tanah Jawa telah ditaklukkan atau dipengaruhinya. Yang belum hendak takluk diserangnya, penduduknya dibunuhnya, kampung-kampung dibakarnya, satu sama lain diadu dombakannya. Tanah air sangat membutuhkan pahlawan-pahlawan yang berani menahan gerakan kompeni yang hendak meluaskan jajahannya itu. Ia sendiri, Surapati, sedang diharap-harapkan oleh Mataram akan dapat menyertai dan memimpin gerakan perlawanan itu. Di dalam batin, seluruh Mataram akan membantunya. Raden Gusik akan menjadi kawan seperjuangan. Ayahnya, Pangeran Mangkubumi, akan menjadi badan penghubung antara Surapati dengan Mataram. Bolehkah ia berlalai-lalai karena keadaan rumah tangganya memaksa? Dekat waktu subuh barulah ia mendapat penyahutan atas pertanyaan itu. Tidak. Ia tak boleh berlalai-lalai, yang dicita-citakan telah hampir tercapai. Ia bercita-cita hendak mempunyai laskar yang lengkap senjatanya dan suka sehidup semati dengan dia. Laskar itu telah ada. Ia bercita-cita hendak mendapat perlindungan dari salah seorang raja di dalam pekerjaannya melawan kompeni. Perlindungan itu hampir diperolehnya. Tinggal ia menguatkan saja badan penghubung itu, yaitu Pangeran Mangkubumi, ayah Raden Gusik. Ia bercita-cita hendak mendapat bantuan dari laskar-laskar kesultanan dan dari rakyat jika ia kelak menghadapi pertempuran besar-besaran, dan itu pun akan diperolehnya asal ia suka. Jadi tak dapat lagi ia berlalai-lalai. Hal anak itu baiklah diserahkannya ke tangan Tuhan. Pendeknya, di dalam menghadapi kepentingan tanah air, perkara itu tidak patut menjadi rintangan. Maka turunlah ia mendapatkan kedua kawannya lalu berkata dengan pendek, "Pulanglah kita." Meskipun ia tidak berkata-kata, sedang kedua kawannya tidak tanya-menanya pula, tapi baik Kiai Ebun maupun Wirayuda tahulah daripada wajah Surapati yang berseri-seri bahwa kemenangan di dalam perlombaan itu adalah di pihak Raden Gusik, dan bersukacitalah kedua sahabat itu. Beribu-ribu orang datang bertaut ke keraton Kartasura. Di jalan-jalan besar kelihatan beberapa orang pembesar kerajaan dengan sekalian pengiringnya.
Masing-masing memakai pakaian kebesaran yang berkilau-kilauan warnanya ditimpa cahaya matahari. Ketika itu di keraton ada keramaian, 2 orang putri kerajaan Mataram hendak dinikahkan. Yang seorang dengan putra raja, yang seorang lagi dengan seorang bangsawan Bali yang tidak dikenal. Tapi diketahui ia di waktu masih kanak-kanak pernah dijual sebagai budak di Jakarta. Tentang gagah beraninya telah diketahui orang pula. Diceritakan pula bahwa Sri Sunan telah berkenan mengembalikannya kepada kedudukannya dahulu, yaitu sebagai orang merdeka yang berketurunan bangsawan. Alun-alun di muka Setinggil telah penuh sesak dengan orang, semua duduk mencangkum tanda memberi hormat. Di dalam Setinggil, pegawai-pegawai istana kerajaan berkumpul dengan keluarga-keluarga Sri Sunan dan pembesar-pembesar kerajaan. Sri Sunan sendiri duduk bersemayam di alas kebesaran yang diperbuat dari gading, dihiasi dengan beledu yang bersuji benang emas. Di belakang Sunan tampak sekalian pengiring laki-laki perempuan. Sebagian ada yang membawa upacara kerajaan, banyaknya pengiring itu tidak kurang dari 300 orang. Masing-masing memakai pakaian kebesarannya pula. Pegawai-pegawai agama bersurban putih dan berjubah sutra indah-indah warnanya. Pakaian pengantin laki-laki keduanya ialah pakaian kebesaran pegawai istana, memakai kuluk atau kopiah tinggi dari sutra putih, digantungi rangkaian bunga yang teruntai sampai ke pundak, berpakaian panjang yang diikat dengan angkin dari sutra kuning yang mengumbaikan ujungnya sampai ke lutut. Sedang keris emas yang bertahtakan ratna mutu manikam ada terselip pada angin itu. Badannya yang telanjang dibalur dengan bedak kuning yang harum baunya. Surapati yang terpaksa memakai secara itu pula kelihatan resah. Rupanya ia lebih suka mencium bau mesiu daripada bau minyak dan bedak yang semerbak itu. Daripada duduk bersanding dua di singgasana pengantin, sukalah ia kiranya hidup tualang di dalam hutan dikejar-kejar musuh. Seluruh perhatian tamu yang hadir telah bertaut kepada Gusik pada saat ia bersanding berdua. Dengan wajah berseri-seri menggambarkan kegembiraan hatinya, istri Surapati telah merupakan seorang perempuan yang paling cantik parasnya di seluruh keraton. Tidak salah kata Wulu Kudur jika maksud junjungannya hendak merentang jaring, jarang-jarang laki-laki akan kuat meneguhkan imannya. Setelah kedua pengantin dinikahkan dengan segala upacaranya, maka gamelan dipalu, serimpi menghiburkan perjamuan dengan tari-tarian. Makanan dan minuman dihidangkan dengan tidak berhingga. Waktu buat bersendagurau telah dibuka, maka berkumpul-kumpulah tamu serombongan-serombongan, lalu memperbincangkan segala sesuatunya. Sri Sunan memberi isyarat supaya Pangeran Mangkubumi menghampiri, lalu berkata dengan perlahan-lahan, "Cita-cita Mamanda telah tercapai. Tinggal Mamanda akan buktikan di masa datang bahwa pekerjaan kita ini membawa bahagia kepada kerajaan Mataram." "Insya Allah Gusti, insya Allah. Ingat, kita harus pandai menjalankan perahu di sela-sela karang. Kompeni harus undur, tetapi Mataram jangan dapat dipersalahkan. Telah menohok kawan seiring. Utang yang diberatkan oleh kompeni kepada kita memang sangat berat. Janganlah kita memberi jalan sampai ia dapat menagih dengan kekerasan." "Insya Allah tuanku, insya Allah." Kapten Greving sepanjang hari bermuka masam. Tahukah ia siapa Surapati? "Mungkin tuanku, tapi apa yang hendak diperbuatnya? Tidakkah daulat tuanku merdeka dalam menerima tamu yang tuanku sukai di istana Mataram?" "Merdeka, ya merdeka. Tetapi di manakah kemerdekaan kita setelah kita bercampur gaul?" "Merdeka, ya merdeka. Tetapi di manakah kemerdekaan kita setelah kita bercampur gaul dengan kompeni?" "Cita-cita Mamanda telah tercapai. Tinggal Mamanda akan buktikan di masa datang bahwa pekerjaan kita ini membawa bahagia kepada kerajaan Mataram." "Insya Allah Gusti. Ingat, kita harus pandai menjalankan perahu di sela-sela karang. Kompeni harus mundur, tetapi Mataram jangan dapat dipersalahkan. Telah menohok kawan seiring. Utang yang diberatkan oleh kompeni kepada kita memang sangat berat. Janganlah kita memberi jalan sampai ia dapat menagih dengan kekerasan."
Insya Allah tuanku, insya Allah. Kapten Greping sepanjang hari bermuka masam. Tahukah ia siapa Surapati? Mungkin tahu tuanku, tapi apa yang hendak diperbuatnya? Tidakkah daulah tuanku merdeka dalam menerima tamu yang tuanku sukai di istana Mataram? Merdeka, ya merdeka. Tetapi di manakah kemerdekaan kita setelah kita bercampur gaul dengan company? Meskipun ditambat, tapi tali yang mengikat kita masih panjang, tuanku. Tetapi jika company dibiarkan terus-menerus memperpendek tali itu, niscaya kita tak akan berdaya lagi. Selama tuanku masih dapat memperlihatkan gigi sekali-kali, maka company pun akan berkira-kira buat memperhinakan kerajaan Mataram atau memperbudak tuanku sebagai yang telah dilakukannya atas diri raja-raja yang lain di tanah Jawa. Surapati boleh kita pergunakan buat menjadi kawan tersembunyi. Kami percaya akan kebijaksanaan Mamanda. Kami tahu bahwa Mamanda akan melindungi kerajaan Mataram yang kita terima dari nenek moyang kita dengan segala daya dan upaya Mamanda. Sementara itu, di tempat lain ada pula timbul percakapan antara dua orang berkulit putih yang sama mementingkan pula hal ihwal Mataram itu. Di luar, di kantor tentara company yang menjaga keamanan sambil bersiap senjata, Kapten Greving sedang duduk bersama-sama ajudannya. Ramai betul di keraton, kata Greving. Tidak heran, pesta kawin sedang pengantin-pengantinnya adalah keluarga Sunan, sahut ajudannya. Hanya yang seorang bukan keluarga, ye? Siapakah ia? Dari manakah datangnya? Menurut cerita-cerita yang tersiar, tuan, orang itu katanya budak pelarian. Dapatnya masuk ke keraton adalah atas perlindungan Pangeran Mangkubumi yang menjadi mertuanya sekarang. Budak pelarian? Ye, siapa namanya, ye? Entahlah, namanya itu sudah pernah saya dengar, tapi sudah tentu telah saya lupakan pula. Datangnya dari daerah Priangan? Ya, boleh jadi. Kabarnya ia membawa lari bininya sekarang yang direbutnya dari tangan seorang pangeran. Tidak salah, si untung nama orang itu, ya. Tapi ia sekarang menamakan dirinya Surapati. Benar, Kapten, itulah namanya. Sekarang baru saya ingat, sahut ajudannya kepada Kapten Greving. Dan orang itulah yang diperlindungi oleh Sunan dalam keratonnya. Terlalu sampai ke sana orang berani berlaku. Itulah balasan daripada segala jasa company kepada Sunan. Lebih baik ya mengangsur membayar utangnya daripada membawa musuh company ke dalam keraton. Musuh company? Ya, musuh kita, tuan. Si untung lari dari tuannya setelah merusak kehormatan seorang gadis Belanda. Ia telah membunuh beberapa orang tentara Belanda. Van Rijk Koffler hampir pula menjadi korbannya. Seluruh pasukan Koffler dibinasakannya. Terlalu, ya? Tidakkah orang dapat menangkapnya? Sekarang ia bersukaria di mata kita, Kapten. Tidakkah harus kita menangkapnya? Kapten Greving mendeham lalu menarik napas. Lebih daripada patut, tapi sekarang kita kurang kekuatan, ya. Lebih baik dinantikan masa ketika yang baik, ya. Tapi Kapten, bukankah kita boleh merundingkannya dengan Sunan? Boleh, tidak boleh. Itulah yang saya tidak mengerti. Kita di sini hanya ada hak buat menjaga saja, ya. Buat berunding panjang-panjang dengan Sunan, apalagi bertindak di mana perlu. Kita tidak diberi kuasa, ya. Sudah lama aku jamu, tapi apa boleh buat? Kewajiban kita nomor 1 ialah menurut perintah, ya. Kapten tidak berbuat apa. Memberitahukan ke Jakarta, lain tidak. Nanti orang Jakarta boleh terkejut mendengar si untung telah menjadi keluarga dari Sunan Mataram, ya. Kita harus menantikan putusan dari sana sambil mengamat-amati dengan teliti segala yang akan terjadi di sini, ya. Ada lagi 2 orang yang memperbincangkan hal Mataram dan Surapati.
Ada lagi dua orang yang memperbincangkan hal Mataram dengan Surapati, yaitu Kiai Ebun dan Wirayuda menjauhkan diri dari keramaian itu. Tari-tarian serimpi kurang menarik hati mereka. "Bapak," kata Wirayuda dengan gembira, "sampailah maksud kita. Baru separuh jalan, tapi haluan telah tetap, yang dituju telah tentu. Bagaimanakah halnya dengan orang-orang Bali dan Mataram yang ada di sini? Umpama semua telah menggabungkan diri kepada kita, sedangkan orang-orang Madura telah menjadi kawan pula." "Bagus, tergantung sekarang kepada kebijaksanaan Pangeran Mangkubumi. Jika company datang tidak menangkap kita." "Segeralah mereka datang. Tangan saya telah gatal-gatal, Bapak. Jika keadaan seaman ini menjadi berlama-lama, hati pemimpin kita boleh jadi akan lemah kembali." "Tidak mungkin. Raden Gusik yang semolek dan sebijaksana itu akan menjaga supaya api tinggal menyala." Sementara itu, gamelan yang merdu terus dipalu, serimpi menari menghiburkan hati sekalian tamu. Di sebelah kidul Kartasura, dilingkungi oleh sawah, adalah kampung Babirong yang dilingkari oleh bambu duri. Di tengah-tengah kampung berdiri sebuah rumah besar, tiang-tiangnya diukir dan dicat berwarna-warna, dihiasi pula dengan air emas. Rumah itu hampir sembunyi di dalam kelindungan pohon-pohon dan bunga-bungaan. Rumah itulah diuntukkan buat Surapati, sedang seluruh penduduk kampung ditetapkan menjadi rakyatnya. Sawah-sawah sekitar kampungnya dijadikan miliknya supaya ia dapat memberikan makan laskar dan pengiringnya. Dan ditetapkan pula bahwa Surapati dengan laskarnya ialah pengawal Sri Sunan yang istimewa, yang harus sedia sewaktu-waktunya bila kerajaan meminta tenaganya. Surapati melatih tentara setiap hari meskipun telah berjalan berbulan-bulan, sedang dari Jakarta tidak terdengar maksud company hendak mencarinya ke Kartasura. Tapi Surapati tetap bersedia menjaga segala kemungkinan. Matahari sudah turun, suasana di kampung Babirong tinggal aman dan damai. Masing-masing penduduk telah masuk rumah, melepaskan lelah segala pekerjaan yang telah dilakukan pada siangnya. Laskar Surapati memang bekerja berat dari hari ke hari. Pagi-pagi ke sawah, petang hari dilatih berperang. Surapati merebahkan diri di atas suatu bangku yang bertilamkan kain sutra, bersuji benang emas. Jarang sekali ia bermalas-malas secara itu, tapi pada malam itu ia merasa lelah. Mungkin pikirannya sedang tertumbuk. Suasana yang seaman itu tidak masuk pada akalnya. Ia yakin bahwa suatu waktu tentu akan timbul peletusan yang hebat di Keraton Mataram. Tapi kapan dan berupa apa, itulah yang dipikirkannya. Raden Gusik yang berhampiran dengan suaminya sedang asyik menyulam. Pekerjaan itu dibiasakannya. Jika dilihatnya pikiran Surapati sedang bertumbuk dan ia agak kurang senang dibawa beramah tamah, maka Raden Gusik bertanya pada suaminya, "Bolehkah Kiai Ebun menghiburkan kita dengan pantunnya?" "Jangan, Kiai sangat lelah. Lebih baik Ulu Kudur suruh mendongeng jika Adinda ingin jua dihiburkan." "Wolo," kata Raden Gusik, "kau dengar, Gustimu minta dihiburkan dengan dongengan." Ulu Kudur menggeser menghampiri setelah duduk bersila di hadapan Surapati, lalu mendaham sekali dua kali. Maka berkatalah ia, "Dongeng ini diceritakan dari bapa ke anak, di Sunda Kelapa dan di Banten. Semua orang mengetahuinya. Alas benar atau tidaknya yang diceritakan itu, hamba tidak menanggung. Hamba hendak menceritakan saja apa yang didongengkan orang kepada hamba. Asal menarik hari, memadailah," kata Raden Gusik. "Namanya juga dongeng. Tidak akan ada orang yang hendak memusingkan tentang besar tidaknya yang hendak kau ceritakan itu." Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian, semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.